Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Lovin Lovers dimanapun berada. Kembali lagi bersama live IG-nya Lovin. Kali ini sangat berbeda dari live IG sebelumnya karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari pihak Unpad, di mana salah satu universitas yang terdekat dengan lokasi kita yang ada di Jatinangor. Oke, mungkin kita langsung aja nih, Bu. Dengan judul yang sangat menarik juga buat teman-teman di masa PPKM saat ini, yaitu mudah berkreasi, mudah berinvestasi. Mungkin langsung saja kita berkenalan dengan salah satu narasumber kita, dengan Ibu. Silakan Bu, perkenalkan diri, dari nama dan dari mana. Oke. Terima kasih ya Pak Aji ya. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu ya. Ini boleh, silakan. Lovin Lovers ya. Lovin dimanapun Lovers berada ya, kita ketemu lagi siang ini. Terima kasih sekali saya berkesempatan ya hadir di sini di IG Live-nya Lovin ya di siang hari ini. Jadi apa kabar semua teman-teman? Semua dalam keadaan Alhamdulillah, sehat, pasti ya. sehat. Sehat, tetap produktif karena kita harus selalu berkreasi. Betul. Gitu ya, sesuai dengan judul obrolan kita siang Betul. hari ini ya. Siang hari ini betul sekali Bu. Saya Rosaria Mita Amalia sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir di Universitas Pajajaran. Oke, jadi saya manggilnya Bu Amel, Bu Risita, apa? Aduh, banyak ya bisa dipanggil ya, tapi saya biasa dipanggilnya Bu Amel, Pak. Bu Amel, oke. Lebih akrabnya kita panggil Bu Amel aja, Bu ya. Iya, betul. Oke. Makasih. Oke, Bu Amel kan dari Kepala Pusat Pengembangan Karir Unpad ya, Bu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke kami para Lovin Lovers, khususnya tentang mengenai karir Unpad yang seperti apa sih, Bu? Mungkin bisa diceritakan ke kami juga. Oke. Jadi ini mungkin teman-teman semua ya, Lovin Lovers ataupun juga mahasiswa Unpad atau mahasiswa universitas manapun yang sedang menyaksikan acara kita ya. Betul. Di siang hari ini juga pengen tahu mungkin ya, gimana sih apa sih fungsi atau tugas ya, atau gimana sih, ceritain dong mengenai Pusat Pengembangan Karir di Universitas Pajajaran gitu ya. Jadi ini adalah salah satu unit yang berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Pajajaran, di mana saya beserta tim begitu ya melakukan berbagai program atau kegiatan yang terkait dengan pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa dan alumni baru khususnya ya Universitas Pajajaran. Karena kita juga memiliki tupoksi untuk menjalin kerjasama dengan mitra begitu ya Pak Aji ya, dengan hubungan baik dengan alumni gitu ya, dalam kaitannya mereka bisa support berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kami. Jadi tujuannya adalah memberikan pembekalan ya, atau pengarahan atau pemberian informasi apapun kepada mahasiswa Unpad khususnya dan juga alumni baru gitu ya, bagaimana mereka mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja, untuk menghadapi pilihan karir mereka ke depannya ya, entah itu mau bekerja di institusi ya, atau maupun di BUMN, BUMD atau NGO ya, Sanirlaba, banyak sekali pilihannya, atau bahkan mau menjadi seorang wirausahawan juga sangat memungkinkan ya. Atau juga ada pilihan ingin melanjutkan studi, itu juga salah satu bisa dijadikan pilihan ketika mereka lulus Pak Haji. Nah itu dikembangkan, diberikan pengarahan, wawasan itu melalui unit Pusat Pengembangan Karir. Oke, baik. Jadi sudah mempersiapkan sejak dini ya Bu untuk menghadapi dunia kerja yang akan nanti teman-teman mahasiswa Universitas Pajajaran mengembangkan karirnya di kemudian hari ya Bu ya. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk mahasiswa ya tapi Bu ya, untuk alumni juga ya. Untuk alumni juga, karena kita percaya ya pilihan karir kita ke depan itu bukan ditentukan ketika begitu kita lulus kita baru berpikir besoknya mau jadi apa, tapi itu adalah sesuatu hal yang bisa kita persiapkan di awal. Sangat baik ya kalau anak-anak mahasiswa itu di tingkat pertama atau di tahun pertama itu mulai aware ya, apa yang harus mereka siapkan. Mereka udah bisa intip-intip tuh ya, kira-kira requirements pekerjaan itu seperti apa. Kalau mau lanjut studi ada beasiswa, bisa dilihat requirements untuk mendaftar beasiswa apa, dan itu sudah bisa mereka persiapkan ketika mereka masih menjadi mahasiswa. Karena waktunya sebenarnya di situ gitu paling banyak ya, kesempatan itu diberikan. Jadi silakan dimanfaatkan ya teman-teman mahasiswa dimanapun berada untuk mempersiapkan ya berbagai hal terkait dengan pilihan karir ke depan nanti yang akan diambil. Ini menarik sih Bu, soalnya dari dulu zamannya saya kuliah. Untuk pengembangan karir. Udah 10 tahun yang lalu atau gimana maksudnya? baru seminggu yang lalu sih Bu. Baru seminggu yang lalu ya, berarti alumni baru juga ini namanya ya Pak Biar Haji. terlihat muda ya Bu. Dulu tuh memang kita di salah satu, saya kan dari
Fakultas Ekonomi juga, Bu. Iya. Memang dulu di tepatnya di Trisakti itu tidak ada semacam hal pengembangan karir di perkuliahan. Yang ada kita kuliah, ya selesai kuliah, tidak ada rencana plan untuk kerja di mana, itu nggak ada sama sekali di Mengalir pikiran aja kita. ya, Betul. begitu ya. Justru yang ada di pikiran kita kebanyakan rata-rata melanjutkan S2 atau mendapatkan beasiswa biar bisa antar siswa ke luar negeri. Nah, biasanya seperti itu yang kita exchange, betul. ya. Untuk karir sendiri selama kita perkuliahan nggak ada sih untuk berpikiran Belum ada, mengembangkan ya. apa sih usaha atau apa, nggak ada sih. Betul, betul. Iya. Karena itu mungkin bedanya Pak Haji zaman dulu ya, zaman kita kuliah gitu ya Iya, dengan iya. zaman sekarang. Jadi makanya sekarang adik-adik mahasiswa ini sebenarnya mereka sangat diuntungkan ya. Mereka bisa kuliah di tempat yang bagus ya, mereka berada dalam lingkungan yang terpilih begitu ya. Situasinya bagus, misalnya di Jatinangor nih ya. Di Jatinangor itu kan kawasan pendidikan. Betul, Jadi betul. sebenarnya semua semua infrastruktur itu juga sebenarnya sudah terlengkapi gitu ya, fasilitasnya, pergaulannya, Berkembang ya, terus Bu ya. Betul. betul komunitasnya ya. Jadi Betul, mereka tuh betul. sebenarnya sangat beruntung ya. Jadi tinggal mengembangkan diri aja karena sudah tersupport oleh fasilitas yang baik ya. Dari kampus juga diberikan berbagai fasilitas yang bisa mendukung mereka mengembangkan diri. Jadi tinggal minatnya kemana nih ya? Kalau minat fotografi di Unpad ada UKM fotografi. Minat menari ada ya, minat mengembangkan keilmuan-keilmuan yang lain juga ada. Jadi tinggal diasah aja. Nanti tinggal diperdalam dengan banyak mengikuti misalnya perlombaan. Ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang memang memberikan kesempatan untuk adik-adik mahasiswa semakin mengembangkan dirinya. Gitu. Oke. Tidak hanya di bidang keilmuan tapi di luar bidang keilmuannya. Oke, jadi bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi berkreasi dalam menciptakan suatu usaha baru atau ruang lingkup kerjanya nanti akan seperti apa, betul. sehingga menginvestasikan sejak dini di masa perkuliahan gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi sehingga para mahasiswa udah siap nih untuk kedepannya nih Iya. mau apa nih kita. Itu investasi juga ya Pak Betul, Haji ya. investasi. Jadi mereka Betul. menginvestasikan ilmu, menginvestasikan sekali. waktu ya, menginvestasikan banyak pertemanan itu nanti ke depan sebenarnya untuk menunjang karir mereka ke depan. Memperbanyak relasi juga itu investasi, salah satu modal investasi sebenarnya. Termasuk juga kalau mereka itu sekarang udah tertarik ya di bidang wirausaha misalnya, itu bisa tuh nyoba-nyoba ya berbagai bikin kegiatan sama temennya gitu ya, usaha-usaha apa. Betul. Dan itu sangat disupport oleh kampus dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak sekali program-program terkait kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Apalagi sekarang temanya adalah kampus merdeka ya. Di berbagai universitas itu adalah program flagship yang diluncurkan oleh Mas Menteri gitu ya di Kementerian dari pemerintah. Pendidikan dan Oke, Kebudayaan. oke. Itu banyak sekali berbagai kegiatan sekarang. Mahasiswa itu bisa magang, mahasiswa itu bisa melakukan studi independen, independent project atau mengajar dan lain sebagainya, termasuk student exchange ke luar negeri. Mas Haji, itu semuanya betul. difasilitasi. Nah, pengembangan karir ini hanya ada di Universitas Padjadjaran yang di Jatinangor, apa yang di Bandung juga, Bu, termasuk yang di sana atau gimana, Bu? Iya, jadi kan mungkin kalau teman-teman ini tahu ya, Unpad itu tuh luas Betul. ya, dan nggak cuma di Jatinangor. Betul, bukan Jatinangor. Kita malah justru orang Jakarta lihatnya Unpad itu ada di Di Bandung. Bandung Iya. ya, di Bandung juga. Ternyata Bandungnya masih 2 jam lagi begitu, atau 1 jam setengah gitu ya Iya. kalau nggak lewat tol. Betul. Jadi Gimana, kita Bu? punya beberapa kampus ya Mas Aji ya. Ini di Jatinangor, ini adalah pusatnya begitu ya. Oh, pusat. Sebelumnya Oke. kita ada kampus juga di Pati Ukur, itu yang sudah lebih awal. Lalu kemudian ada beberapa kampus juga termasuk di Pangandaran loh. Unpad juga punya kampus di Pangandaran. Lalu ada di Pangandaran. Arjasari, Pangandaran. Tasikmalaya ke sana? Betul. Kalau yang suka pantai Oke, ya oke, segala oke. macam, di sana kita juga sudah buka Unpad ya di Oh, kampus ada ya, Bu, ya? Pangandaran Oke, ada. oke. Jadi sudah ada beberapa program studi yang dibuka dan jadi memperluas kesempatan ya bagi anak-anak khususnya putra daerah mungkin ya yang bisa bergabung dengan menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran. Betul sekali. Nah, begini, Lovin Lovers. Jadi kreasi itu bukan hanya dari kalangan mahasiswa juga, tapi sejak dini pun dari kita sekolah pun sebenarnya sudah harus ditanamkan ya, Bu ya, jiwa investasi itu ya, Bu ya. Betul. Cuma untuk masuk di perkuliahan itu akan lebih meningkat lagi Iya. untuk kreasi dalam berinvestasinya, dalam menghadapi dunia kerja nantinya setelah lulus kuliah, Bu ya. Iya. Dan bukan hanya di Universitas Padjadjaran yang di Jatinangor saja nih, Bu. Ya kan, di Bandung, yang di Pangandaran juga ya. Pangandaran, di Arjasari, semuanya sama ya. Semuanya sama ya, Bu. Treatmentnya dari Unpad itu sama. Mendapatkan treatment yang sama. Betul, Oke. pelayanannya juga sama ya. Jadi kita harapkan nanti semua mahasiswa ini yang nanti kalau sudah lulusnya mereka
punya nilai kontribusi ya, bermanfaat dan mendunia kalau tagline-nya Universitas Pajajaran. Jadi kita terapkan itu kepada semua mahasiswa dan alumni. Jadi begitu mereka lulus, mereka bisa langsung berkontribusi dalam bidang apapun ya, di lingkungannya masing-masing gitu. Setidaknya. Wah, pastikan konteksnya dalam memberikan suatu pengembangan karir kan berbeda dengan alumnus nih Bu. Nah, untuk cara alumnus mendapatkan, ini kan ibaratkan kalau alumni kan udah keluar dari sudah selesai ya koridornya universitas ya Bu ya. Iya. Nah itu bagaimana Bu? Apakah sama metodenya atau gimana? Nah, kita itu bekerja sama juga, Mas Aji, dengan Ikatan Alumni. Nah, Ikatan Alumni Unpad tuh sangat solid dan kuat ya. Kita banyak sekali melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan IKA Alumni. Termasuk di dalamnya ada IKA Fakultas dan IKA Prodi. Nah, di situ kami berkomunikasi, menyelaraskan berbagai program, termasuk untuk program Kampus Merdeka, itu IKA menjadi salah satu supporter terbesar ya untuk berbagai programnya. Mendukung misalnya dalam berbagai kegiatan Kampus Merdeka. Jadi, sinerginya tuh masih ada gitu, walaupun udah keluar ya, udah selesai gitu, tapi mereka kan tetap jadi bagian dari Universitas Pajajaran. Bagian dari keluarga besar lah ya. Bagian dari keluarga besar dan mereka bisa berkontribusi kapanpun back to alma mater. Kapanpun dalam bentuk apapun kita pasti menerima dengan tangan terbuka. Bahkan bisa memberikan ilmu juga ke para teman-teman mahasiswa ya. Banyak sekali kalau alumni back to kampus tuh mengajar ya. Jadi kita tuh pengen ya kasih lihat ya ke mahasiswa ini loh alumni-alumni Unpad yang sudah berhasil begitu ya menjalani proses karirnya, dan kita bisa ceritakan bahwa ternyata itu adalah bukan proses instan. Ya, mereka juga sama-sama dulu kuliah di Jatinangor gitu ya, sama-sama lewat jalan ini sama-sama yang dihadapi itu sama. Tapi kenapa yang alumni ini bisa mencontohkan bahwa dia bisa sukses. Jadi dia bisa memberikan ya kisah-kisah lah ya, strateginya, pengalamannya yang kemudian bisa diadaptasi atau diabsorb oleh mahasiswa kita. Oh gitu. Jadi alumni juga, kalau saya kan biasa kan kalau udah alumni ya udahlah kerja sendiri udah kan. Gitu ya, nggak ada hubungan paling sama ada cuma kampus ya, grup-grup geng-geng biasa lah ya kan teman-teman. Kalau untuk grup mengembangkan karir atau udah kerja di mana ya cuma cerita, tidak ada berbagi ilmu atau kesuksesan dalam karirnya, mungkin hanya coba sekedar cerita biasa. Tanpa harus memberikan pembelajaran nih untuk teman-teman adik-adik kita yang masih mengembangkan pendidikan. Tapi kalau di Unpad sendiri malah justru alumninya juga justru lebih berperan sangat besar ya Bu ya? Iya, berperan dan kita itu surprise ya. Artinya ketika kita tawari berbagai program tuh alumni itu menyambut dengan baik gitu Kang Haji. Termasuk juga kita ada grup ya, itu grup-grup HR misalnya yang banyak alumni Unpad. Ternyata di dalam komunikasinya itu kan mereka kan tersebar ya, ada yang di seluruh Indonesia, ada yang di luar negeri. Jadi di dalam grup itu juga mereka saling berkomunikasi. Tiba-tiba ada yang nawarin pekerjaan dengan kualifikasinya yang tinggi ya, karena expert yang dicari. Itu mereka berkomunikasi di dalam grup itu, kan menarik ya. Jadi artinya tidak hanya masalah mereka back to kampus memberikan ilmu kepada adik-adik, tapi mereka juga memperkuat jejaring di antara mereka sendiri. Kalau nggak dipertemukan kan mungkin mencar-mencar juga ya, satu kemana gitu, tapi jadi sama-sama semuanya mendapatkan benefit. Bahkan jebolan-jebolan Unpad nih ya, yang saya lihat, yang saya dengar itu banyak sekali yang sudah sukses gitu di dunia wirausaha maupun di dunia kerja. Betul. Ya, nah pasti kan banyak yang berminat untuk masuk Universitas Pajajaran, mungkin tidak dikhususkan pada satu fakultas saja ya, tapi seluruh fakultas wajib mungkin untuk ikut dalam acara pengembangan karir ini. Iya, kita sarankan ya, karena melihat bahwa ini bisa punya manfaat yang lebih gitu untuk anak-anak ya. Kalau mereka yang mendapatkan informasi magang ya, kebetulan di unit pusat karir juga kita mengelola magang ya, magang Kampus Merdeka atau magang kerjasama dengan BUMN begitu ya. Jadi kita berikan informasi, mereka melamar, ada seleksi dan lain sebagainya. Dan itu yang magang itu kan biasanya punya nilai lebih ya. Artinya mereka sudah merasakan dunia kerja seperti apa, mereka dilibatkan dalam berbagai proyek, tahu situasinya. Jadi ketika mereka nanti bekerja ya, sudah melamar, itu nggak kikuk ya dengan suasana, dan karena mereka udah biasa handle project. Dan hampir 80% mahasiswa kami ya yang magang itu biasanya banyak yang diteruskan, Mang Aji. Jadi pasti diminta untuk ayo dong kamu gabung dengan perusahaan ini gitu. Itu banyak sekali karena mungkin dilihat bahwa performance ya, performance, komitmen dari anak-anak Unpad itu luar biasa gitu. Jadi banyak sekali
akhirnya mendapatkan tawaran lagi Iya, itu gitu. ya. Berarti setidaknya bisa dapat merekomendasikan. Iya. Gue punya usaha, gue punya perusahaan. Magang di sini yuk, sesama Sesama alumni gitu alumni misalnya mungkin ya, ya, sesama iya. pernah mengemban pendidikan di Unpad Iya, gitu ya. betul. Oke, mungkin ada tips nih buat teman-teman Lovin Lovers nih di manapun berada. Jadi bukan sekedar untuk dikhususkan kuliah dulu nih untuk bisa berkreasi atau berinvestasi, tapi bahkan di luar konteks perkuliahan mungkin yang masih muda, yang masih berjiwa muda bisa berkreasi juga ya Bu ya. Mungkin bisa memberikan tips and trik buat Lovin Lovers yang ingin berinvestasi dini gitu Bu Iya. mungkin. Jadi kalau misalnya konteksnya mahasiswa ya, mahasiswa udah pasti lebih muda dari kita ya. Saya masih muda kok Bu. Tapi saya juga masih muda kok, sama ya. Jadi masih bisa berkarya, berkreasi dan berinvestasi gitu. Betul. Jadi artinya buat teman-teman semua gitu ya, Lovin Lovers ataupun mahasiswa Unpad dan lain semuanya yang memang bisa berkarya ya dari sedini mungkin ya, Iya, berkreasi betul, Bu. itu tuh nggak ada salahnya, termasuk juga berinvestasi. Silakan di gaining semua informasi ya yang sekiranya fit begitu ya, yang sekiranya bermanfaat untuk apa ya, kepentingan kita ya, untuk pengembangan diri, itu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi apapun apa ya, ada informasi atau ilmu ya di luar sana yang sekiranya kelihatannya matching atau tidak matching, itu pasti nanti akan ada manfaatnya. Betul. Gitu ya. Yang penting kita jangan menutup diri. Iya betul juga. Kadang gini Bu, kita dulu yang masih berjiwa muda, yang sekarang juga sudah masih muda. Nggak, kadang kita bingung nih Bu, untuk berkreasi seperti apa sih untuk menciptakan usaha baru ataupun investasi yang bagaimana dan harus yang seperti apa. Kadang kan namanya anak muda kan ya kayak let it flow aja lah, maksudnya jalan aja lah, mau kerja mau usaha tetap jalan, tapi tanpa ada tujuan, tanpa ada trik yang harus mereka raih atau ada goals lah. Nah mungkin berikan salah satu clue lah untuk kita semua ya, yang ada di manapun berada, biar kita bisa lebih berkreasi nih Bu. Jadi bisa mencontoh teman-teman di Unpad nih, wah kreasi Unpad ternyata lebih ini ya, menjanjikan nih ke depannya nih untuk karirnya nih. Mungkin saya bisa meningkatkan, bisa meniru juga nih meskipun saya tidak kuliah di Unpad atau gimana Bu. Mungkin bisa diberikan Bu ininya. Ya, saya coba ya. Jadi kalau melihat konteksnya sekali lagi mahasiswa gitu ya, kita di usia yang masih sangat muda ya, dan silakan dimanfaatkan itu apa, waktu-waktu itu kadang-kadang berjalannya juga nggak terasa ya. Silakan dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal-hal yang positif ya. Carilah environment ya, atau komunitas-komunitas yang bisa melakukan pengembangan diri. Jadi kalau saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau ada lingkungan yang kurang baik udah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jadi jangan terlibat di dalamnya, jangan masuk ya dan lain sebagainya, tinggalkan, karena itu bisa memberikan sedikit banyak, bisa memberikan pengaruh buruk gitu. Bukan jadi carilah komunitas ya, komunitas yang lebih baik. Kan sekarang banyak ya Mas Adi. Betul. Dari komunitas keilmuan, dari komunitas hobi ya. Macam-macam sekarang, apalagi keran informasinya itu kerannya tuh mengalirnya deras ya. Jadi bisa dimanapun gitu. Dan selain mencari environment, terus membuka diri ya, memperkaya, artinya dengan berbagai informasi-informasi. Seringkali kita ketika mengikuti satu kegiatan ya, kita belum merasakan manfaatnya saat itu ya. Kenapa sih saya harus ikut UKM gitu? Kenapa sih saya harus ikut kepanitiaan ini? Kenapa sih saya harus ngikutin acara ini? Karena sebenarnya dalam berbagai kegiatan itu terasah ya kemampuan soft skill kita, terutama betul ya. sekali, Bu, betul. Bagaimana kita komunikasi dengan orang sih? Gimana komunikasi yang tidak menyakiti orang lain gitu ya, tapi tujuan kita tercapai. Gimana caranya kita ada satu proyek kita goal, karena nggak mungkin semua kerja sendiri sekarang. Betul. Saja harus kolaborasi. Jadi teman-teman harus bisa kerja sama dalam tim untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah itu yang paling penting ya. Selain itu ya terus memanfaatkan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kalau di lingkungan kampus tuh kan banyak ya, Mas, berbagai kegiatan. Terus mau main kemana, fasilitasnya juga udah ada, apalagi di Jatinangor nih. Kayaknya lengkap ya sebagai kawasan pendidikan. Iya, kadang mahasiswa juga suka bereksperimen ya Bu ya, untuk menciptakan sesuatu ya kan, agar bisa ibaratnya dipandang lah oleh pemerintah untuk mengeluarkan banyak skill-skillnya. kompetisi loh Mas. Jadi kompetisi-kompetisi ya yang mahasiswa tuh bisa bikin dalam grup ya, mau usaha maupun apa inovasi-inovasi yang lain juga. Unpad juga sangat mensupport
hal-hal seperti itu ya. Sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan kemudian itu bisa diangkat ke tingkat nasional ya, dan tentunya nanti kita bisa kerjasama dengan industri menjadi hilirisasi produk ya, bisa dimanfaatkan secara massal oleh masyarakat. Itu sih harapannya. Siap. Jadi banyak cara ya Bu sebenarnya ya Bu untuk kita berkreasi dan berinvestasi di masa muda, yaitu tadi jauhi hal-hal yang negatif. Kita mencari apa Bu maksudnya? Mencari lingkungan, pertemanan, komunitas, ya, betul. iya. Biar bisa kita kembangkan diri sendiri. Sebenarnya itu berkembang di dalam diri sendiri ya Bu ya. Lama-lama tuh dia berkembang memang. Jadi dari yang ya namanya anak-anaknya peralihan ya, dari SMA ke kuliah kan mereka perlu adaptasi ya. Apalagi sekarang kondisinya itu mereka nggak bisa masuk ya ke dalam kampus ya. Sekarang kita masih daring Mas, masih daring ya Bu ya. Masih daring. Untuk semester ini kita sudah berjalan sudah 2 minggu ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kalau semakin banyak yang sudah divaksin ya, dan kita juga sudah melaksanakan banyak sekali program vaksinasi di Unpad ya, untuk untuk pimpinan, untuk pengelola, untuk mahasiswa juga, untuk semua dosen dan teknik juga sudah divaksin ya. Yang kedua, jadi mudah-mudahan gitu ya, kalau memang nanti seandainya ada aturan yang memperbolehkan kembali tatap muka, entah itu terbatas ya atau itu secara menyeluruh, resiko dari pandemi ini bisa diminimalisir ya. Dan ya itu tadi saya bisa informasikan untuk anak-anak mahasiswa, karena mereka kan harus beradaptasinya tuh struggle-nya kayaknya harus 2 kali ya. Betul. Mungkin di saat-saat mereka menginginkan ya kehidupan kampus ya yang seru, yang gembira, yang luwes gitu ya, ternyata mereka harus stay at home ya. Tapi tetap ada target-target, tetap belajar. Nah ini gimana nih caranya anak-anak ini daring tapi mereka tetap fun, tetap gembira, tetap produktif. Betul. Itu juga tantangan tersendiri jadinya ya. Iya, saya juga kalau dijadikan mahasiswa sekarang dengan kondisi PPKM seperti ini sebenarnya jenuh juga sih Bu ya. Karena kita khususnya menjadi mahasiswa itu inginnya selalu membaur dengan teman-teman, komunikasi, bertemu, bermain, betul. Ngobrol. Selain di luar aktivitas pembelajaran, ya kan. Kalau daring gitu ya, di rumah gitu ya, hanya cuma by online, ya memang itu yang harus kita terapkan dan kita harus jalani ya Bu ya. Betul. Cuma kita kan adaptasi ya, mau tidak mau ya memang kondisinya sudah seperti ini. Betul. Nah kadang kita juga di rumah pun bisa berinvestasi sebenarnya Bu ya, tanpa harus kita membingungkan diri, memposisikan, wah posisi saya sekarang di rumah nggak bisa ngapa-ngapain nih ya kan, nggak bisa berkreasi nih, nggak bisa apa ya, gue harus apa gitu kan Bu ya. Nah mungkin dari Unpad sendiri ada tips nih buat teman-teman mahasiswanya nih selama daring harus melakukan kegiatan aktivitas apa, apakah ada materi dan pembelajaran mungkin bisa di ekspos di sini Bu. Enggak ya. Silakan. Jadi selama daring ini sama sekali tidak jadi hambatan ya. Atau kita punya teknologi yang mendukung ya. Unpad juga punya LMS atau Learning Management System yang mendukung pembelajaran ya. Jadi sama sekali tidak ada masalah ya. Selama kita memiliki device, lalu ada kuota begitu ya, dan kita juga kan dapat bantuan ya dari pemerintah untuk yang kuotanya gitu. Jadi untuk pembelajaran sama sekali tidak ada hambatan. Ya dijalankan aja sama sepertinya ya, kita pakai metode sinkronus, asinkronus ya, jadi bisa dalam bentuk video juga, bisa dalam bentuk tatap muka virtual atau maya dan lain sebagainya. Dan kalau saya melihat malah ya dengan semenjak pandemi ini kan orang lebih banyak di rumah ya. Betul. Jadi device-nya itu ternyata device atau medsosnya itu lebih termaksimalkan. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa saya itu jadi sangat kreatif gitu ya. Mereka menjadi keren-keren banget ya, bisa jadi konten creator yang sangat inovatif dan kreatif gitu ya. Terus followernya banyak. Terus konten-kontennya itu high quality gitu ya. Jadi artinya ada edukasinya, ada hiburannya. Dan banyak sekali ya kita lihat juga perlombaan-perlombaan gitu ya, modelnya itu mengirimkan video dalam bentuk digital. Dan itu sudah kita lakukan loh Mas Aji. Sekarang Unpad itu lagi merayakan Dies Natalisnya yang ke-64 ya. Jadi puncaknya itu 11 September ya, dalam beberapa hari ini. Tapi kita sudah melakukan rangkaiannya itu di awal bulan yang lalu ya. Jadi kita mengadakan salah satu kegiatannya adalah lomba olahraga hybrid. Lomba olahraga hybrid. Nah, mungkin sebelumnya nggak terbayang ya. Betul. Dulu kita
awal pandemi yang suka olahraga jadi nggak bisa olahraga. Oh tapi ternyata pakai video bisa olahraga. Nah sekarang lomba olahraga hybrid. Jadi untuk peserta itu mendaftar pakai aplikasi, lalu mereka harus mengunduh satu aplikasi yang membantu untuk tracking ya. Jadi ada 3 kategori, ada jalan, ada goes dan ada lari. Ada ditetapkan ada berapa kilometer begitu ya. Jadi kita tinggal di aplikasi hanya tinggal menunjukkan. Misalnya saya pagi ini jalan berapa kilometer itu terekap semuanya. Nah, yang paling baik ya dengan berbagai kualifikasi itu yang menang dan sudah diumumkan minggu lalu. Luar biasa ini ternyata animonya banyak sekali. Antusiasnya juga ini. Antusiasnya banyak sekali. Jadi olahraganya sendiri-sendiri hanya melaporkan. Oh gitu. Kan seru ya, keren. Cara ya? penilaiannya gimana, Bu? Melalui aplikasi itu. Melalui aplikasi. Iya, melalui aplikasi. Jadi ya itu kita dimudahkan dengan teknologi. Termasuk yang sedang kami lakukan nih sekarang, Mas Aji, kita punya kegiatan virtual Unpad Job Fair. Virtual, Nah, selama ini kita mengadakan Job Fair itu kan offline. Betul, di betul. Pati Ukur Betul. ya, itu pesertanya banyak. Bisa 2 hari itu bisa kadang-kadang bisa mencapai 10.000. Betul. Perusahaan yang terlibat juga banyak. Nah, sekarang kita adakan online, ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi begitu pandemi ya kita beradaptasi dan itu ternyata sama sekali nggak masalah. Sekarang diadakannya online, tinggal di post gitu ya. Kita adakan webinar juga, Industrial Insight. Alumni atau mahasiswa tingkat akhirnya bisa apply. Ada ada rumahnya gitu ya di ada website ya, ada roomnya. Jadi silakan dimanfaatkan juga di website cdc.unpad.ac.id. Info-info mengenai webinar ya, webinar karir, kewirausahaan dan juga lowongan kerja dan magang. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi biar masa pandemi ternyata perusahaan masih ada kok yang meng-hire, masih banyak. Masih banyak malah Betul, justru ya. jadi kesempatan bekerjanya itu masih terbuka lebar. Nah teman-teman Lovin Lovers, jadi di masa pandemi sekarang ini yang sedang kita jalani bukan sebagai penghalang atau penghambat kita berkreasi dimanapun berada, berinvestasi sejak dini mungkin, baik di rumah, baik di lingkungan dekat rumah kita, tanpa harus menghambat kita berkreasi. Jadi sebenarnya justru memberikan ide-ide ya Bu ya. Kita yang dulu sebelumnya nggak sempat mungkin banyak waktu sekarang di rumah, dapat inspirasi, gue harus berkarya seperti ini nih, gue harus menciptakan sesuatu nih untuk investasi diri gue nih untuk nanti setelah tatap muka di kuliah. Wah, bisa mengedukasikan ke teman-teman gitu ya, bisa memberikan selama PPKM, bisa menunjukkan ya selama PPKM itu sebenarnya dia tetap bisa berkarya gitu. Betul sekali. Jadi bukan suatu penghambat sebenarnya. Bukan. Jadi makanya rebahannya jangan terlalu lama. Rebahannya itu sebentar dia aja ya. Kadang nyari inspirasi di kasur juga bisa, Bu. Sambil ngelamun ya kan. Ada gitu ya. Betul, ya karena kita dengan berselancar aja gitu ya, pakai jari juga kita banyak banget tuh dapat insight-insight tuh. Gitu ya. Mas Aji ya, jadi bisa macam-macam dari tentang ekonomi, tentang bahasa, tentang arts, tentang apapun itu kita bisa dapatkan dan itu kadang-kadang memberikan insight buat kita ya. Betul. Apalagi di Unpad Jatinangor ini suatu kawasan pendidikan sebenarnya. Iya, betul. Banyak kampus-kampus kan juga. Kan cuma Unpad aja. Betul di sekali. Sini ada beberapa perguruan tinggi lainnya. Betul. Jadi apalagi ditambah dengan infrastruktur ya Bu ya. Pengembangan infrastruktur di Jatinangor sendiri sudah berkembang ya Bu ya. Luar biasa loh Mas Aji. Yang progres tol Cisumdawu. Nah, itu nanti aksesnya itu juga mempermudah kita ya. Betul. Jadi buat para teman-teman yang mau kuliah di Jatinangor, soklah mangga. Di Antos. Di Antos kan. Saya bukan orang Sunda nih, tapi saya bisa bahasa Sunda sedikit-dikit, seatik-seatik ya Bu. Udah jadi orang Jatinangor mah harus bisa bahasa harus Sunda bisa, sedikit ya. Tapi kan jadi mahasiswa Unpad Jatinangor juga belum tentu harus bisa bahasa Sunda. Tapi lama-lama bisa loh teman-teman ya. Biasanya yang kuliah di Unpad ini lulus Unpad bisa bahasa Sunda. Karena memang mahasiswa sendiri datangnya dari seluruh Indonesia ya Bu ya. Seluruh Indonesia Mas Aji. Jadi bukan hanya dari Jawa Barat ya. Walaupun mungkin dari persentase ya bercampur. Ada juga dari Jawa Baratnya. Tapi karena mungkin anak-anak Jawa Barat di sini juga kan punya karakter yang luas senang berbaur. Jadi biasanya mereka bisa ya membawa budaya Sunda tuh di kelas gitu. Misalnya para pendatang tuh akhirnya ikut belajar bahasa Sunda karena kita ngeherainya kan bercandanya kan pakai bahasa Sunda misalnya ya. Biar nyambung gitu ya. Jadi bisalah sedikit-sedikit. Iya, jadi di Jatinangor ini bukan hanya sekedar
berinvestasi ilmu ya Bu ya, tapi Iya. berinvestasi dalam segi bahasa maupun investasi lainnya. Iya betul betul. Silakan aja dipilih-pilih gitu ya. Mana yang terbaik ya Betul, silakan betul. dengan berbagai pilihannya sebenarnya udah tersedia. Betul, karena di Jatinangor ini merupakan suatu distrik yang kedepannya sangat menjanjikan Oh sih iya sebenarnya Bu betul ya. betul. Ini mungkin ketika saya kuliah sekitar 20 tahun yang lalu tuh sangat jauh perbedaannya Mas Aji Oh, dengan gitu, Bu? sekarang. Iya, saya dulu kuliahnya awalnya 98 ya. Oh, oke. Tahun 98 udah lahir kan ya pasti ya. Oh, udah. Saya angkatan 2000. Beda saeutiknya. Iya, Nah, itu jauh sekali ya dengan kondisi sekarang ya, Mas Betul. Anji ya. Sekarang wah luar biasa pembangunannya. Jadi mungkin yang udah lama ke Jatinangor tuh akan kaget ya, kaget sekaligus wow ini Jatinangor Oh, sekarang luar biasa. di Unpad Jatinangor ini udah lama berarti Bu ya? Udah, ini kan sudah lama dari sekitar tahun 87 ya kalau saya tidak salah itu sudah mulai dibuka ya untuk perkuliahannya. Tapi kan bertahap ya waktu Bertahap itu ya, Bu, ya. ya? Tapi artinya progres dari segi pembangunan dan segala macam luar biasa Jatinangor. Soalnya teman-teman di Jakarta juga taunya Unpad di Bandung. Soalnya waktu dulu saya kuliah pun main ke Bandung Bu. Main ke Bandung, Karena ada ya. teman-teman dari komunitas ya teman-teman mahasiswa lah BEMS Iya, ya iya. kan. Nah itu kuliah di Unpad, kuliah di ITB. Nah semua di Bandung, nggak ada di Jatinangor. Kita ngertinya Jatinangor di mana? Bandung ya? Ternyata Ya, beda. dekat, Beda dekat, wilayah, gitu Bu, ya. Lagian tapi aksesnya kan udah mudah ya. Mungkin kalau zaman dulu waktu saya kuliah tuh agak susah karena belum ada tol zaman Oh, waktu tol itu Cileunyi belum ada ya, Bu, belum ya? ada. Jadi kita pakai jalur apa Cibiru gitu ya. Itu kan Oh, kadang-kadang jalur. macet ya, hektik gitu. Jadi lama. Jadi kita kalau misalnya mau janjian ke Bandung itu harus sudah prepare 1,5 jam Oh, misalnya gitu. ya karena kan ada macetnya segala macam. Iya betul sekali. Nunggu angkutan umum kalau pakai Betul, angkutan umum ya. Kalau sekarang kan wah 30 menit janjian ke Bandung juga oke. Iya, sekarang mau udah tol mah tinggal terus apalagi nanti ada LRT dari Jakarta ya kan, Iya. kereta cepat Jakarta Bandung. Wah itu makin Wah, tuh itu nanti Mas Ajinya bolak-balik Bandung Jakarta terus ya. sudah hampir sih Bu, sudah. Oh, sekarang udah hampir ya, ntar Betul, makin betul. lagi ini. Heeh. Nah, ini kan kita tahu sendiri Bu ya, maksudnya Unpad sendiri kan dari seluruh Indonesia pasti ada di dalamnya. Nah, bisa diinformasikan nggak setiap tahunnya itu berapa mahasiswa sih Bu sebenarnya yang kuota yang terdaftar di Unpad itu berapa Bu kira-kira? Mungkin sekitar 7.000 sampai 8.000 ya. Angka pastinya juga tetap harus dicek ya ke data ya. Tapi kan kita punya 17 fakultas, 16 fakultas plus 1 sekolah pasca sarjana yang di Bandung itu. Di Jadi SPS. teman-teman juga Lovin Lovers mungkin adanya masih duduk di bangku sekolah menengah atas yang sudah mau masuk perkuliahan bisa merekomendasikan gitu. Tapi kan kadang berpikir takut kuotanya habis atau takut gelombangnya nggak kebagian karena kan dari seluruh Indonesia kan Bu. Betul, betul. Dan kita ini selalu Betul. yang jadi yang termasuk yang terfavorit ya perguruan Iya. tinggi negeri ya. Oh, oke. Karena ya jadi tingkat keketatannya aduh ini tinggi sekali ya. Sangat Maksudnya tinggi. sulit gitu untuk bisa jadi masuk jadi mahasiswa Unpad. Tapi kan kesempatan pasti ada ya. Toh Betul, yang di luar betul. sana juga mereka sudah mempersiapkan diri. Iya. Pinter-pinter selama lulus tes gitu ya kan ada beberapa skema juga ya yang bisa dimanfaatkan. Jadi silakan dicari-cari informasi melalui website kalau memang sudah menjelang ya. Dicek-cek ya kira-kira prodi mana nih ya Betul. untuk pilihannya, terus bagaimana kira-kira peluangnya, Betul. keketatannya seperti apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar mah bisa lah. Amin, mudah-mudahan. Bergabung di Lovers, Jatinangor ya. Yang punya adik atau punya saudara yang ingin mau kuliah, langsung aja kuliahnya di daerah Jatinangor. Mainnya di Bandung. Iya, mainnya di Bandung, cuma selangkah kok. Nggak tahu. Dan dari Jakarta juga aksesnya mudah. Karena kenapa? Karena Jatinangor ini kedepannya, wah sekarang aja sudah sangat berkembang ya Bu ya. Apalagi setahun 2 tahun. Ke depan wah ini bakal ini ya, bakal saya bilang bakal wah sekali di sini Nah, ya. nilai investasinya juga di sini makin tiap bulan, tiap tahun bahkan naik terus. Jadi berkreasi sejak dini dari sekarang mungkin ya teman-teman Lovin Lovers dimanapun berada. Di rumah pun bukan jadi suatu halangan untuk kita berpikiran untuk berinvestasi. Jadi tinggal kembali ke teman-teman Lovin Lovers berkreasi seperti apa, terus berinvestasi yang harus bagaimana untuk tujuan goalsnya apa dalam hidup itu ya Bu ya, kayak gitu ya Bu. Iya. Apalagi dalam Setuju karir saya. ya Bu ya.
Setuju pisan. Dalam setuju Setuju pisan, pisan euy. ya kalau di Unpad harus gitu. Oke Bu, mungkin ada lagi Bu yang sekiranya dari pihak Unpad Jatinangor ini memberikan suatu edukasi ke teman-teman nih dalam suatu karir. Kan ada juga maaf nih kampus yang tidak memberikan hal pencanangan seperti karir seperti yang Unpad berikan. Mungkin bisa jadi pengalaman buat teman-teman di Lovin Lovers lah khususnya. Gimana Bu? Jadi di Lovin Lovers ya memang tidak semua saat ini ya, tidak semua universitas itu punya atau perguruan tinggi itu punya pusat karir ya. Nah, tapi sebenarnya hampir banyak sekali yang sudah memiliki dan sangat kuat ya. Kita punya satu asosiasi namanya Indonesia Center Career Network ya atau ICCN. Association Network. Iya, ICCN atau ICCN. Oke, Nah, ICCN. di situ kita saling berkolaborasi. Itu membernya sudah ada hampir 250 perguruan tinggi yang bergabung dengan pusat karirnya masing-masing. Ini sudah support sama pemerintah juga Bu? Ini baru bentuknya startup? asosiasinya nasional, nasional gitu ya. Jadi kebetulan saya di sana juga sebagai pengurus. Jadi kita banyak melakukan pendampingan Mas Aji karena kalau kita lihat ya dari wilayah Sumatera, lalu ada Jawa, ada NTT, Bali, begitu ya, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu kelihatannya belum rata. Jadi harus diberikan pendampingan kan semua calon mahasiswa, semua mahasiswa atau alumni baru itu kan pengen juga dong dapat pengembangan seperti yang misalnya teman-teman Unpad dapatkan, gitu ya. Gimana caranya biar merata? Nah, kita melakukan banyak kegiatan ya, melakukan pendampingan dan semua acara-acara kita ya termasuk di Unpad itu terbuka untuk umum. Jadi silakan dimanfaatkan ya teman-teman dari seluruh Indonesia dan dunia kalau mau dengerin webinar-webinar, mau dengerin insight-insight mengenai karir, kewirausahaan dari alumni maupun bukan dari alumni Unpad atau siapapun yang kita undang narasumbernya, silakan karena kita buka untuk umum. Termasuk untuk bursa kerja nih yang sedang ya. Job fair itu tidak hanya khusus untuk mahasiswa Unpad atau alumni Unpad. Kita buka lebar-lebar. Jadi silakan berkompetisi ya. Silakan punya kesempatan yang sama ya. Ada 1 loker, 2 loker dari berbagai perusahaan. Silakan di-apply kalau memang memenuhi. Caranya mungkin Bu bisa disampaikan. Oke. Caranya kita punya beberapa kanal nih, Mas Aji ya. Kanal kita punya website, kita punya medsos atau Instagram ya, dan kita juga punya banyak WA group. Nah, kalau misalnya di website itu silakan dicek di cdc.unpad.ac.id. Atau ke Instagramnya silakan di follow biar nggak ketinggalan informasi-informasi yang sedang diadakan oleh Pusat Pengembangan Karir ya. Jadi namanya @career.unpad. @career.unpad. nih Mas Aji kelihatannya belum follow nih, harus follow juga nih biar bisa Siap. sharing ya. Langsung hari ini saya langsung ya. follow nanti. Iya, mungkin Mas Ajinya nggak perlu lagi tapi mungkin ada keponakan, ada tetangga, ada saudara yang perlu informasi ya. Why not kita cuman tinggal nge-share gitu. Karena informasinya valid langsung dari Instagram atau media sosialnya Pusat Pengembangan Karir Unpad. Oke. Nah, Lovin Lovers, gimana nih? Sudah memberikan sedikit wawasan ya, maksudnya memberikan kita berpikiran, wah berkreasi itu bukan hanya di kalangan mahasiswa, kita pun yang istilahnya sudah berumur, saya juga nih ya, saya juga masih tidak memandang umur sebenarnya Bu ya, betul. Mas Aji, jadi ya. bukan hanya, nanti biar anak gua aja lah atau udahlah nanti sayang penerus kalau kayak gitu ya. Jadi kita di tiap level umur kita masing-masing kita bisa tetap berkarya kok. Betul, jadi bukan halangan nih buat bapak-bapak, ibu-ibu, Lovin Lovers di mana ya, semua. Bisa beredukasi untuk cara berpikir untuk lebih meningkatkan nilai investasi diri kita, investasi yang seperti apa. Nah, itu balik lagi yang tadi kita sebutkan di awal. Ya, mau apa sih goalsnya ya Bu ya? Betul. Karir yang bagaimana sih yang harus silakan direncanakan dari awal ya. Betul, biasanya ada ini ya Bu, kayak kita kan sekolah bikin tuh catatan-catatan, kita harus apa gitu kan tahun to-do depan. list ya, kalau sederhananya tuh to-do list terus nanti di checklist. Sebenarnya sama, sekarang tinggal dipindahkan aja ke media digital. Itu to-do list kita. Ya, sekarang kan macam-macam medianya ya, mau pakai berbagai aplikasi. Kalau anak-anak sekarang mungkin bosen ya kalau nulis gitu ya. Kalau zaman kita kan nulis di agenda ya. Kalau sekarang kan banyak media-media aplikasi-aplikasinya. Dari handphone pun sudah bisa ya. Handphone juga bisa, banyak ininya, ada note-nya segala macam ya. Karena kebanyakan memang rata-rata orang sukses itu mereka merencanakan sesuatu dalam harta tulis gitu kan. Betul. Karena kan kita nggak tahu, kita nulis, kita berucap,
Iya, siapa tahu malaikat lewat Itu sebenarnya mengaminkannya. betul, dan afirmasi dan Iya, doa betul, ya, itu yang betul. membedakan. Jadi apa ya, kalau saya bisa apa simpulkan, bisa bilang gitu ya, apa yang kita tulis itu bukan sekedar hanya menulis ya, tapi banyak tadi Mas Aji ingatkan ya, ada janji di dalamnya, ada wish ya, Betul. ada doa juga di dalamnya. Betul. Jadi ya memang harusnya tertulis, karena kalau nggak tertulis juga kita kan nggak inget ya. Iya. Karena banyak banget ya yang harus dikerjakan. Apa sih tuh, wah, kita gitu. ini kena kemana sih ya? Iya. Kita tujuannya kemana kita bingung. Kayak ibaratnya kan kalau kita jalan nyetir mobil, kalau nggak tahu tujuannya juga bingung Iya, kan? kemana arahnya, mau Udah belok muter-muter kiri, belok aja tapi kanan. akhirnya Iya. nggak sampai pada tujuannya. Iya, betul. Gitu Malah ya, Bu, ya? tujuannya ke lain ya. Jadi berbelok. Oke Bu, sebelum kita menutup sesi kita Oh, live udah beres IG. ini? Ya? Udah beres, nggak ini ya, nggak terasa. Yang nonton mungkin terasa ya. Tapi yang ngomong ternyata nggak terasa. Mungkin kita bisa akan next lah untuk live IG berikutnya untuk sesi yang lebih ini lagi lah, krusial lagi Bu, tentang investasi, tentang karir perkembangannya ke depannya, karena kan live IG juga sebenarnya teman-teman pengen terus nih ya kan, cuma sayang sekali waktu kita juga terbatas ya Bu ya. Iya betul. Dan live IG juga ada waktunya tersendiri ya Bu ya, tidak bisa lebih dari, kita sih pengennya 3 jam. Aduh. Ada sesi tanya jawab juga ya kan, ada sesi, Mungkin lain kali ya. betul itu lain Ya. kali saja para teman-teman Lovin Lovers dimanapun berada. Ini sedikit memberikan semangat euforia kita buat di rumah agar tetap berkreasi dimanapun berada ya Bu ya. Iya. Mungkin satu kesimpulan dari acara ini Bu, bisa berikan edukasi apa nih? Closing statement. Betul, aja closing ya. statementnya Bu, Oke. silakan. Oke, buat teman-teman semua Lovin Lovers dimanapun berada, juga mahasiswa Unpad ya. Aduh, udah lama sekali ya kita nggak berjumpa secara tatap muka ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya. Jadi buat teman-teman yang sekarang kuliah atau yang ingin memasuki masa kuliah atau yang menjelang lulus ya, saya hanya bisa berikan motivasi, tetap semangat ya. Jadi mau yang masih belajar, mau yang menuju perkuliahan nanti fightingnya ya, atau kompetisinya gimana cara masuk universitas yang baik, lalu kemudian untuk yang lulus juga punya challenging tersendiri begitu, gimana caranya menentukan karir. Jadi tetap semangat dan berdoa ya, dan terus mengembangkan diri dengan hal-hal yang positif. Oke, sangat oke banget lah. Waduh. Sangat memberikan inspirasi dan semangat lah buat kita. Dari kesimpulan Ibu mungkin terima kasih banyak Ibu sudah sama-sama, mampir di Mas Aji acara ya. live IG Iya. kita di Lovin Lovers. Di Lovin Apartemen sih sebenarnya. Lovin Lovers itu sebutan untuk teman-teman Untuk kita. intinya ya, Betul. Lovin Lovers ya. Oke. Ya. Oke, Lovin Lovers dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan acara live IG kita dengan tema yang sangat memberikan manfaat lah buat kita semua. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Kita pamit, undur diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang dan wabarakatuh. selamat melanjutkan aktivitas. Oke.